Hai Sobat Pendidik dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi tips and trik untuk menghadapi peserta didik di kelas. Nah, sebelum kami berbagi tips and trik tersebut, terlebih dahulu kami akan berbagi pengalaman kami selama melaksanakan PPL di salah satu sekolah kejuruan. Jadi, sebelum kami melaksanakan pembelajaran terbimbing, kami berkesempatan untuk melihat langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah tersebut. Ada beberapa peserta didik yang terlihat antusias dalam proses pembelajaran, namun sebagian besar lainnya kurang antusias dalam pembelajaran. Berdasarkan pengamatan kami, ketidakantusiasan tersebut lantaran proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih menggunakan metode ceramah. Oleh karena itu, kami akan membagikan tips and trik kepada sobat pendidik agar pembelajaran menjadi lebih hidup, aktif, dengan melibatkan antusiasme peserta didik. Tips yang pertama adalah mengenali karakteristik peserta didik. Berdasarkan pengalaman kami, peserta didik di sekolah kejuruan memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Oleh karenanya, jika guru menyampaikan materi pembelajaran menggunakan metode ceramah, maka peserta didik akan merasa bosan atau bahkan tertidur ketika pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, penting sekali bagi sobat pendidik mengenali dulu karakteristik peserta didik, utamanya karakteristik motivasi belajar dan gaya belajar sebelum akhirnya merencanakan pembelajaran, sehingga rancangan pembelajaran ataupun media ajar yang sobat pendidik buat sesuai dengan kondisi kebutuhan peserta didik. Tips yang kedua adalah melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik dengan kecenderungan gaya belajar visual dan kinestetik akan antusias jika model atau cara mengajar guru melibatkan praktikum, kemudian diskusi bersama kelompok, dan presentasi di depan kelas. Tips yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Kesempatan untuk memberikan pertanyaan ini menjadi penting bagi seorang pendidik agar kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang kita sampaikan. Jika dari peserta didik tidak ada yang bertanya, pendidik bisa untuk mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan ini kita gunakan sebagai memastikan apakah peserta didik itu benar-benar paham materi yang kita ajar atau hanya pura-pura paham. Tips yang keempat sekaligus terakhir adalah mengapresiasi hasil belajar peserta didik. Nah, puncaknya adalah sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan apresiasi kepada peserta didik terhadap hasil belajarnya. Apresiasi yang baik dari seorang guru ini akan membawa dampak positif bagi kemajuan belajar peserta didik untuk mencapai puncak tertinggi dari prestasinya. Tunggu apa lagi? Yuk jadi guru, pendidik yang profesional, kenali dan rangkul peserta didik untuk menjadi insan pelajar Pancasila yang bermutu. Semoga tips and trik tersebut bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!